Halo kawan semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Hafiz Motor. Iya, apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Iya, kali ini kita bahas lagi yaitu motor Matic Honda, yaitu Vario Carbo di sini. Di sini keluhannya motornya yaitu mati total, tidak mau hidup sama sekali, kontrolnya mati. Ya intinya mati total lah, tidak bisa diapa-apain gitu ya. Oke, langsung kita bahas saja nanti penyebab motor Matic Honda yaitu Vario Carbo ini kenapa bisa mati total dan apa saja yang menyebabkan. Saya akan sedikit menerangkan yaitu dua penyebab pokok atau dua penyebab utama yang menyebabkan motor Matic Vario Carbo ini bisa mati total. Oke, langsung kita cek bersama-sama seperti apa kondisinya. Ini sudah saya bongkar pada bagian cover lampu depan. Ini terlihat aki, kiprok, dan di sini terlihat karbu. Nah, ini ada kabel koil yaitu kawan. Ini kabel koil. Coba kita kunci kontak on. Tidak ada respon hidup sama sekali. Coba kita setir kaki apakah ada setrum dari koil apa tidak. Dari koil tidak ada setrum. Oke, bagaimana cara mengetesnya jika sudah seperti ini? Oke, langsung kita analisa pertama saja. Kita pertama-tama harus cek dari kiprok dulu ya. Cara paling mudah mengetes sistem kelistrikan yaitu pada ini daripada kiproknya ini ya. Cara mengetesnya gimana? Si kiprok ini ada kabel 4. Kita harus pahami dulu dari kabel-kabelnya ini. Untuk motor Honda yaitu ada kabel merah, putih, kuning, hijau. Merah adalah arus pengisian kepada aki. Si putih dan kuning ini adalah arus utama atau suplai arus utama daripada spool atau generatornya. Dan warna hijau ini adalah sistem groundnya atau kabel negatifnya. Kita cek dulu. Jika motor mati total, otomatis tidak ada arus suplai dari pusat generatornya, atau dikarenakan juga daripada sistem kiproknya mati. Jika sistem kiproknya mati bisa mengakibatkan suplai arus 12 volt yang menuju ke sistem elektroniknya jadi lumpuh atau mati total seperti itu. Oke, bagaimana cara ngetesnya? Kita siapkan tes pen DC dulu. Nah, ini ketemu. Pertama kita cek aki, kondisi aki. Akinya hidup apa tidak. Nah, aki tidak hidup. Aki mati total. Setelah itu kita ngetesnya biar gampang karena saya sendiri tidak ada yang membantuin ya. Tes pen yang ini kan bolak-balik sama aja, plus minusnya sama aja, ini namanya juga tes pen DC. Kita ambil, nah kita colokannya warna merah ini kawan. Ini adalah arus supply 12 volt yang menuju aki dan sistem elektroniknya. Kita tempel warna merah ini kan. Nah, ini satunya tinggal ke ground aja. Sambil kita starter kaki. Ingat kunci kontak on ya. Starter. Tidak ada nyala respon. Nah, setelah itu jika tidak ada nyala dari si merah ini, belum tentu kiproknya yang mati. Nah, kita tes semuanya aja kabelnya, terutama kabel putih. Kabel warna putih ini. Ini adalah kabel pusat daripada suplai arus utama yaitu spool atau generatornya. Nah, ini sudah nancap di warna putih. Nah, ini sudah nancap di warna putih ya. Kita cek starter lagi apakah ada keluar arus apa tidak. Nah, ini dari pusatnya memang sudah mati ini kawan. Ini kabel putih adalah arus suplai utama dan kita cek kabel warna kuning. Kabel warna kuning ini adalah arus suplai utama yang ke sistem penerangan atau lampu. Kita colokkan yang warna kuning.
Sebenarnya kita bisa ngetes dari sini kawan. Di sini juga ada sambungan soket kabel kuning dan putih tadi yang menuju ke kiprok. Ini dari pusat spoolnya di sini. Jadi sebenarnya kita bisa tes dari sini juga bisa. Coba langsung kita starter apakah suplai arus lampunya hidup apa tidak. Nah, suplai arus lampunya hidup, tetapi kabel yang warna putih ini adalah suplai arus pengisian, ternyata mati. Nah, jika sudah seperti ini, saya pastikan yaitu spoolnya yang mati kawan. Spoolnya rusak seperti itu, mungkin kebakar ya. Nah, kenapa kok kabel kuning dan putih ini tidak sama-sama mengeluarkan strom atau tidak sama-sama mengeluarkan arus? Ya dikarenakan kabel putih dan kuning ini sama-sama dari spool tapi dia beda jalur. Yang putih ini khusus untuk sistem jalur pengisian dan yang kuning ini adalah khusus untuk sistem penerangan atau lampu. Jadi kalau yang putih aja mati berarti sistem kelistrikan untuk sistem elektroniknya atau sistem pengisian ke acunya jadi mati. Tapi yang kuning ini masih hidup. Sebenarnya kalau kita mau akal-akalan sebenarnya bisa kita jumper aja kabel 2 ini. Jadi nanti spoolnya bisa hidup lagi atau motornya bisa hidup kembali. Tapi dengan catatan akinya akan lebih cepat ngedrop karena suplai arusnya dia berkurang. Karena arusnya dari masing-masing kabel, tetapi satu kabel ini dibagi ke 2 jalur, maka suplai arusnya akan berkurang. Oke, jika sudah diketahui seperti ini penyakitnya adalah spoolnya mati, kita langsung ganti spool saja ya. Oke kawan, lanjut. Ini sudah saya siapkan spool original dari Honda, yaitu kodenya KVB N51, yaitu untuk Vario karbu atau Vario Tekno yang karbu ya. Ini original. Posisi spoolnya di sini. Untuk pemasangan dan pembongkaran agar lebih cepat saya skip aja ya. Nanti akan saya tunjukkan kondisi spool dalamnya seperti apa atau kondisi spool yang lama seperti apa. Oke, langsung kita garap. Oke kawan, lanjut. Ini adalah penampakan spoolnya. Wah, sangat kotor sekali. Jika yang terjadi ada kebocoran oli pada bagian seal crack as sebelah kanannya, makanya dia basah seperti ini. Tapi saya belum tahu ini matinya karena apa, atau memang spoolnya sudah kebakar atau gimana. Kita langsung bongkar aja dulu ya. Ini penampakan spoolnya, kayaknya emang sudah terbakar ya kawan, soalnya ini kotor sekali. Banyak tanah campur pasir ini. Oke, langsung kita buang saja dan kita ganti yang baru ya. Tapi jangan lupa nanti kita bersihkan dulu ini sampai benar-benar bersih dan kita ganti sealnya dan kita siap pasang spool baru. Seperti apa bentuk spool barunya? Maaf, tangan saya kotor ini karena oli mesinnya bocor itu. Nah, ini adalah penampakan spool baru. Nah, seperti ini. Kita buka saja. Maaf, kakinya ikut turun kaki, ini bukan turun tangan. Oke, cekidot. Namanya juga baru ya, crash. Oke, langsung kita pasang saja dan kita tes nanti apakah motornya bisa kembali hidup normal apa tidak. Sambil menunggu pemasangan spool selesai, saya akan coba cas dulu akinya ini, karena ini akinya mati total dikarenakan arus suplai pengisian dari spoolnya yang putus atau spoolnya yang mati, jadi akinya ikut mati. Oke, kita coba cas saja dulu, siapa tahu akinya masih bisa hidup normal, biar tidak banyak-banyak biaya nanti. Oke, lanjut. Spool baru sudah terpasang. Nah, seperti ini bentuknya. Nah, kabel-kabelnya juga sudah saya pasang semua, sudah saya rapikan. Untuk mempercepat waktu saya langsung rakit ini aja ya, dan nanti kita cek bersama-sama apakah motornya sudah normal apa belum. Oke, lanjut. Sudah selesai pemasangan spool, langsung kita tes bersama-sama. Kita kunci kontak on aja.
nggak masalah. Ini akinya masih saya adjust di sana. Akinya masih di cas, kayaknya belum full ini. Sambil nunggu full, kita coba tes motornya dulu apakah sudah hidup normal apa tidak. Oke, langsung kita cek kabel arus pengisian, yaitu kabel warna merah ini atau kabel arus supply 12 volt yang menuju ke aki. Kabel dari sini sama aja, dia masuknya ke sini kawan, ke kabel aki yang plus. Nah, kita jepit aja di sini. Nah, oke, kita jepit di sini kawan, kabel aki yang plus, dan satunya ke ground. Kunci kontak on, coba starter. Nah, dia sudah ada arus 12 volt yang masuk ke aki ya, maksudnya dia sudah ada arus supply 12 volt, sudah aktif. Kalau yang tadi kan mati total kawan, sekarang sudah aktif. Langsung aja kita tes ke koilnya, apakah sudah keluar setrum apa belum. Starter kaki, dekatkan ke ground ya. Nah, sudah muncul api dari koilnya, dan kita pasang aja apakah motornya bisa hidup apa tidak. Oke, kabel koil sudah dipasang pada businya. Langsung kita tes hidup. Kunci kontak on, starter kaki. Oke kawan, ternyata motornya sudah hidup. Kita langsung cek akinya aja ya, apakah akinya masih bisa diselamatkan apa tidak. Soalnya tadi akinya kan mati total, yaitu sampai strumnya habis sama sekali. Oke, lanjut kawan. Nah, setelah aki sudah dites dan sudah dipasang, dan ternyata motornya sudah normal semua. Coba kita kunci kontak on, bel oke, rating oke. Ya, walaupun tadi ada sedikit bersihin tombol-tombolnya karena jarang kepake kayaknya, jadi tombolnya kotor, dan setelah dibersihkan jadi kontrolnya sudah normal semua. Coba langsung kita cek starter, switch rem, tombol. Oke, motornya normal, lampunya oke. Ya oke kawan, sampai di sini dulu video saya kali ini yang membahas tentang motor Vario karbu yang keluarnya mati total. Dan sekarang kerjaan kali ini sukses. Oke, sekian dulu. Bagi yang mau ngasih komentar, ngasih saran, ngasih masukan, ataupun yang bertanya-tanya, silahkan tulis di kolom komentar. Dan saya mohon subscribe-nya agar saya lebih semangat lagi buat konten-konten tutorial tentang otomotif, perbengkelan, permotoran, ataupun modifikasi motor. Oke, sekian dulu kawan-kawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam.